ESK, Season 30. Bab 291, Pertemuan Massal. Moling, Su Zimo. Kaisar mengerutkan alisnya saat dia berpikir keras. Bagaimana itu mungkin? Meskipun kebenaran tampaknya keluar, Kaisar masih tidak mau menerimanya. Dalam hatinya, dia tidak bisa memahami bagaimana dua orang yang sama sekali berbeda menjadi satu. Setelah beberapa pemikiran, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Laki-laki." Tak lama, dua penjaga muncul dan berlutut di satu lutut. Mereka memiliki ekspresi hormat saat mereka menunggu perintah Kaisar. Panggil Wakil Komandan Tentara Kekaisaran, Dai Su. Petik 2. Kaisar tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Su dan berniat memanggil Dai Su untuk bertanya yang terakhir sekali lagi. Setelah mendengar perintah Kaisar, kedua penjaga itu membeku dan bertukar pandang. Terlihat bermasalah, mereka tidak segera pergi. Apa yang salah? Tatapan Kaisar berubah dingin. Kedua penjaga itu bergidik dan salah satu dari mereka menjawab dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, Wakil Komandan Dai meninggal sekitar 10 hari yang lalu dan mayatnya ditemukan di hutan puluhan kilometer di luar ibu kota." Petik 2. Dia meninggal. Kaisar menyipitkan matanya dan cahaya dingin menyala. Penjaga lainnya berkata, "Tenggorokan Wakil Komandan Dai hancur. Dari kelihatannya, cakar binatang iblis seharusnya merobeknya. Dugaan awal kami adalah bahwa ia diserang oleh roh iblis." Petik 2. Kaisar bertanya tanpa ekspresi, apakah tas penyimpanannya masih ada di sana? Tidak. Petik 2. Kaisar mendengus dengan dingin. Jika tas penyimpanannya tidak ada di sana, itu berarti dia dibunuh oleh seseorang. Sementara roh-roh jahat memiliki kecerdasan, mereka tidak dapat membuka tas penyimpanan pembudidaya dan dengan demikian, tidak ada artinya bagi mereka untuk mengambil tas penyimpanan. Secara umum, kematian seorang wakil komandan tentara kekaisaran tidak ada artinya di istana dan berita bahwa kematiannya tidak akan sampai ke telinga Kaisar. Bahkan jika dia mendengar tentang berita ini, Kaisar tidak akan peduli tentang kematian seorang penggarap yayasan pendirian juga. Namun, Kaisar merasa ada sesuatu yang salah saat ini. Segalanya terlalu kebetulan. Merenung sejenak, Kaisar berkata dengan suara yang dalam, "Panggil tentara angkatan darat kekaisaran yang menemani putri ketiga ke kota Ping yang dari negara Yan beberapa tahun yang lalu. Juga, panggil tentara yang berpatroli dengan Dai Su di istana sebelum kematiannya." Petik 2. Dimengerti. Kedua penjaga mundur. Orang-orang datang dan pergi di jalan-jalan panjang. Di antara kerumunan, dua pembudidaya menarik perhatian banyak pembudidaya lain yang memandang dengan kagum dan takut. Lihat itu. Lambang di lengan baju mereka dan lencana sekte di pinggang mereka menunjukkan bahwa mereka berasal dari salah satu dari 5 sekte utama, Sekte Pegunungan Selatan. Petik 2. Yang di depan harus disempurnakan menjadi Yun San dan pemuda di belakangnya harus menjadi orang nomor 1 dari semua penggarap pendirian yayasan di Sekte Pegunungan Selatan, Si Jian. Petik 2. Saya mendengar bahwa Si Jian sangat kuat dan telah membuka 5 meridian. Dia harus bisa mendapatkan tempat di ranking roh. Petik 2. Tak lama, mereka berdua tenggelam dalam kerumunan. Segera, kultivator perempuan lain tiba di kerumunan yang menyebabkan keributan lain. Lihat, itu tampaknya disempurnakan menjadi Yining dari Azure Frost Sekte. Ya, itu benar-benar dia. Meskipun dia agak tua, dia masih terlihat menggairahkan seperti biasanya. Petik 2. Sepertinya Perfected Being Yining pasti yang memimpin grup dari Azure Frost Sect untuk kompetisi sekte. Petik 2. Tak lama, Perfected Being Yining pergi di depan tatapan semua orang. Tidak lama kemudian, 3 pembudidaya lainnya tiba. Pemimpin mereka mengenakan jubah aquamarine dan berada di ranah Golden Core. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, matanya panjang dan sempit saat dia berjalan perlahan dengan tatapan dingin dan tajam. Pria itu ditemani oleh seorang pria dan wanita yang berjalan berdampingan di belakangnya, mereka berdua adalah pembina yayasan pembentukan. Pria itu sangat tampan dan matanya seperti bintang. Sambil tersenyum, dia mengobrol dengan wanita di sampingnya. Dia mengenakan gaun hijau redup dan terlihat berusia 20-an, memancarkan temperamen lembut dengan kulit sehalus salju. Lihat, ketiganya berasal dari Iridescent Cloud Palace. Jika aku tidak salah, pembudidaya berjubah aquamarine di depan harus disempurnakan menjadi canglang. Dikatakan bahwa dia sangat kuat dan bahkan telah mengembangkan fenomena inti emas yang sangat kuat. Dia salah satu ahli top di antara Golden Cores. Petik 2. Pria tampan di belakangnya adalah Si Yutang dan dia harusnya ada di sini untuk tempat di ranking roh. Dikatakan bahwa dia telah membuka 5 meridian dan jenius dari pendiri-pendiri yayasan-yayasan Iridescent Cloud Palace. Petik 2. Nama wanita itu adalah Mengki atau apalah. Dia agak nyaman untuk dilihat. Petik 2. Untuk bisa dibawa oleh Perfected Being Changlang dan berdiri di sisi Si Yutang, dia mungkin agak mampu. Petik 2. Ketika semua orang berdiskusi,
mereka bertiga secara bertahap berjalan pergi. Lihatlah para pembudidaya dari Sekte Pegunungan Selatan, Sekte Azure Frost dan Istana Iridescent Cloud. Mereka tampaknya berjalan ke arah yang sama. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi di sana? Saat itu, seseorang tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan keras. Apa kamu tidak tahu? Hari ini adalah hari lelang bulanan Mo Spirit Weapon Workshop. Para pembudidaya itu harus menuju ke sana untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Petik 2. Mendengarkan diskusi di sekitar mereka, pria tampan dari Iridescent Cloud Palace, Si Yutang, tersenyum. Saudari junior, lihat, lelang yang diadakan di Mo Spirit Weapon Workshop pada awal setiap bulan adalah peristiwa langka di ibu kota. Petik 2. Iya, petik 2. Sen Mengki mengangguk dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Sepanjang jalan, hampir semua petani membahas tentang pelelangan di Mo Spirit Weapon Workshop hari ini. Selain itu, mereka bukan satu-satunya, bahkan Sekte Pegunungan Selatan dan Azure Frost juga ikut serta. Fakta bahwa master penyempurnaan senjata dapat memerintahkan pengaruh yang begitu besar di ibu kota di mana dia hampir dapat memiliki apapun yang dia inginkan adalah sesuatu yang benar-benar terkesan oleh Sen Mengki. Bahkan dengan kekuatan tuannya, Perfected Being Changlang, dia tidak dapat mencapai pengaruh. Sen Mengki menantikannya saat dia berkata, saya ingin tahu bagaimana Mo terlihat seperti, akan sangat bagus jika kita memiliki kesempatan untuk berteman dengannya. Petik 2. Itu akan sulit. Petik 2. Si Yutang menggelengkan kepalanya. Dikatakan bahwa hanya beberapa orang yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Mo dalam 3 tahun bahwa lokakarya senjata Mo Spirit telah dibuka. Apalagi berteman, bahkan berkesempatan melihat Mo akan menjadi sesuatu yang layak dibanggakan. Petik 2. Sen Mengki mengerutkan bibirnya, merasa sedikit kecewa. Si Yutang menghiburnya, namun, jangan terlalu khawatir, saudara junior. Tujuan guru untuk menuju ke sana adalah melelang senjata roh tingkat tinggi. Jika dia berhasil, kita mungkin bisa menikmati kejayaannya dan memiliki kesempatan untuk bertemu Mo. Petik 2. Sen Mengki mengangguk. Aku pasti akan berhasil. Saat itu, Perfected Being Changlang berkomentar acuh tak acuh tanpa melihat ke belakang. Dia telah mempersiapkan selama 3 tahun hanya untuk pelelangan ini dan yakin bahwa dia akan dapat menawar kesempatan untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Tak lama, mereka bertiga tiba di sekitar lokakarya senjata Mo Spirit. Melihat ke atas, mereka bertiga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka dan tercengang. Ekspresi bahkan menjadi Changlang sedikit berubah. Ada terlalu banyak orang di pintu masuk lokakarya senjata Mo Spirit. Satu pandangan sekilas dapat mengatakan bahwa ada puluhan ribu pembudidaya berkumpul di daerah tersebut. Itu begitu padat sehingga seperti lautan orang, itu tampak sangat megah. Pemindaian kasar dari kerumunan menunjukkan bahwa hanya Golden Chorus saja yang berjumlah lebih dari 1000 orang. Sangat jarang melihat begitu banyak kor emas berkumpul. Namun, mereka semua sekarang berkumpul di depan tempat tinggal yang tampaknya biasa ini, memandangnya dari waktu ke waktu dengan ekspresi penuh harap. Bab 292, Lelang. Ada begitu banyak orang. Ji Yaoxue sedikit terkejut ketika dia melihat kerumunan yang padat di depannya. Meskipun dia sudah lama mendengar reputasi workshop senjata Mo Spirit, dia tidak pernah menyangka bahwa pelelangan pada awal bulan akan menarik begitu banyak pembudidaya. Yaoxue, kamu tidak tahu. Saya mendengar bahwa pelelangan ini sangat mungkin menjadi yang terakhir. Petik 2. Orang yang berbicara mengenakan kemeja putih murni, dia adalah komandan penjaga White Hawk, Bai Yuhan. Mereka berdua berhubungan baik dan bisa saling berbicara sesuka hati. Yang terakhir, Ji Yaoxue bingung. Bai Yuhan menjelaskan, ya, saya mendengar bahwa Tuan Mo akan meninggalkan ibu kota setelah kompetisi sekte. Golden Chorus ini mungkin khawatir bahwa mereka mungkin tidak memiliki kesempatan lagi setelah Tuan Mo pergi. Petik 2. Berhenti sejenak, Bai Yuhan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan yang tidak terlalu jauh. Lihat ke sana, ada Golden Chorus dari Iridescent Cloud Palace, Southern Mountains Sect dan bahkan Azure Frost Sect Anda. Saya rasa lelang ini akan sangat intens. Petik 2. Ji Yaoxue mengangguk dengan agak terganggu, terlihat sedikit bermasalah. Melihat perilaku aneh Ji Yaoxue, Bai Yuhan bertanya dengan lembut, ada apa? Apakah ada yang mengganggumu? Petik 2. Ji Yaoxue menunduk dengan diam. Kamu bertengkar dengan Yang Mulia dan itu karena Su Simo itu. Bai Yuhan menyelidiki lebih jauh. Iya, petik 2. Ji Yaoxue menjawab dan tidak menyembunyikan apapun. Dia telah berbicara dengan Bai Yuhan tentang masalah ini beberapa tahun yang lalu. Bai Yuhan melanjutkan, Yang Mulia mungkin memiliki motif untuk membiarkan Anda mengumpulkan pedang terbang tingkat tertinggi ini. Dia berharap Anda mengenal Bapak Mo, kan? Petik 2.
Ji Yaoxue mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Sister Bai, apa pendapatmu tentang ini? Saya. Bai Yuhan terkekeh. Meskipun aku belum pernah bertemu Su Zimo, aku bertemu dengan Mer. Mo, saya berani mengatakan bahwa Su Zimo jelas lebih rendah dari Ten. Mo, petik 2. Di Rain Admiration Pavilion, pembudidaya berjubah hijau itu tidak budak atau sombong. Dia tetap tenang terhadap tekanan dua kekuatan besar, True Fire Sect dan penjaga Herring Scarlet. Cara dia membalik seluruh situasi dengan beberapa kata meninggalkan kesan mendalam di Bai Yuhan. Ji Yaoxue mengerutkan kening. Bai Yuhan berkata, Yaoxue, kamu mungkin tidak percaya padaku ketika aku mengatakan itu. Namun, Anda pasti akan merasa bahwa ini mau berbeda dari orang lain saat kamu bertemu dengannya. Petik 2. Ji Yaoxue menjawab dengan acuh tak acuh, kita akan lihat. Petik 2. Changlang yang sempurna memiliki tangan di belakang dan tatapannya dingin. Membusungkan dadanya, dia membawa kedua muridnya, Shen Mengqi dan Si Yutang, ke kerumunan dengan aura yang tajam. Banyak orang berbalik secara naluriah ketika mereka merasakannya. Iridescent Cloud Palace adalah salah satu dari 5 sekte utama. Selain itu, Perfected Being Changlang terkenal dan kejam untuk memulai. Sementara kerumunan mendorong satu sama lain, banyak pembudidaya waspada dan masih memilih untuk membuat jalan. Tidak lama kemudian, Perfected Being Changlang dan dua lainnya tiba di depan kerumunan. Selain menjadi sempurna Changlang dan dua muridnya, ada sempurna menjadi Yun San dan murid warisannya dari Pegunungan Selatan Sekte serta menjadi sempurna Yi Ning dari Azure Frost Sekte di baris pertama. Aku bertekad untuk mendapatkan senjata roh kelas tertinggi kali ini. Jangan bertengkar denganku untuk hal itu, sesama pengikut Tao. Perfected Being Changlang melirik ke samping. Meskipun nadanya tenang, ia memiliki otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Fufu. Petik 2. Disempurnakan menjadi Yun San tertawa. Changlang, kata-katamu tidak ada artinya. Anda bertekad untuk mendapatkannya. Begitu pula saya. Tepat setelah, yang sempurna Yun Yun berbalik untuk bertanya, bagaimana menurutmu, rekan Daois Yining? Tidak banyak. Karena ini lelang, kami hanya akan memiliki kompetisi yang adil. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Petik 2. Perfected Being, Yining telah mempersiapkan waktu yang lama untuk pelelangan senjata roh tingkat tinggi ini juga dan secara alami tidak akan pergi hanya karena satu pernyataan dari Perfected Being Changlang. Changlang yang disempurnakan mengejek dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Berderak. Saat itu, celah kecil terbuka dari pintu utama workshop senjata Mo Spirit tiba-tiba. Disap, disap, disap. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di pintu Mo Spirit Weapon Workshop dalam kegembiraan dan antisipasi. Seorang gadis keluar dari pintu. Rambutnya menguning dan acak-acakan. Namun, dia begitu cantik sehingga orang-orang tanpa sadar akan mengabaikan kekurangan itu. Rekan Daois Nianqi, Anda akhirnya keluar. Petik 2. Rekan Daois Nianqi, Anda sudah menjadi lebih cantik, A Golden Core berkata tanpa malu-malu. Rekan Daois Nianqi, ini aku. Batuk, batuk, aku di sini lagi. Petik 2. Semua pembudidaya yang telah tinggal di ibu kota selama lebih dari 1 tahun tahu bahwa Ten Mo tidak akan muncul di setiap lelang dan Nianqi akan selalu menjadi tuan rumah. Meskipun dia berpakaian seperti pelayan dan hanya di yayasan pendirian, tidak ada Golden Cores yang hadir yang berani memandang rendah dirinya. Nianqi tidak mengatakan apa-apa dan mendorong ke udara dengan kedua tangan. Adegan yang awalnya berisik itu menjadi tenang. Ada puluhan ribu pembudidaya yang hadir dengan Golden Cores di antara mereka. Namun, isyarat tangan sederhana dari seorang pelayan wanita sudah cukup untuk membuat semua orang tenang. Mata Shen Mengqi mengungkapkan sedikit rasa iri. Karakter seperti apa yang luar biasa adalah tuan orang ini jika dia bisa memiliki kekuatan seperti itu bahkan sebagai pelayan. Saya melihat banyak rekan Taois baru dan asing hadir hari ini jadi saya akan mengulangi aturan lelang sekali lagi dalam istilah yang sederhana. Semua penawar akan mendapatkan nomor dari saya dan mereka harus menyiapkan 30 set materi. Harga awal akan berada pada 500.000 batu roh kelas superior dan setiap penawaran harus tidak kurang dari 10.000. Penawar tertinggi akan menang. Petik 2. Dengan itu, Nianqi mengeluarkan sejumlah besar token giok dari tas penyimpanannya. Mereka memiliki nomor yang ditandai pada mereka dan tersebar ke udara. Changlang yang disempurnakan melambaikan lengan bajunya dan menyambar token pertama. Perfected Being Yun San memperoleh token kedua dan Perfected Being Yi Ning memperoleh yang ketiga. Token bernomor lainnya diambil oleh banyak kor emas di belakang mereka. Sementara ada banyak orang yang hadir, dari puluhan ribu orang, kebanyakan dari mereka adalah murid dari Golden Cores. Penawar sejati adalah ribuan kor emas yang hadir. Biarkan pelelangan dimulai. Saat suara Nianqi memudar, seseorang di kerumunan mulai menawar.
Sebuah kereta yang sangat indah diparkir di gang kecil tidak jauh dari keramaian. Ada dua wanita duduk di dalam gerbong. Salah satunya menggerakkan dengan sosok melengkung, memancarkan aura dewasa dan memikat. Wanita lainnya mengenakan gaun merah muda dengan kerudung menutupi wajahnya. Sementara penampilannya tidak bisa dilihat, setiap kali dia mengedipkan matanya, ada riak cahaya yang menyihir jiwa seseorang. Bibi Gu, apa latar belakang Mo Ling ini? Dia mencuri bisnis dari rumah lelang Skytracer dengan pelelangannya. Gadis berbaju merah muda itu sedikit mengerutkan kening dengan nada kemarahan dan keingintahuan dalam suaranya. Aku tidak yakin, wanita dewasa yang disebut Bibi Gu menggelengkan kepalanya. Saya mendengar ayah menyebutkan bahwa dia adalah seorang pemuda di awal usia 20-an. Dia tampaknya sangat mengagumi pria ini dan sangat menghormatinya, jawab gadis berbaju merah muda itu. Mengapa, nyonya besar kami dari Sekte Perawan Murni secara pribadi tertarik padanya? Petik 2. Bibi Gu memandangi gadis berbaju merah muda itu dengan senyum ambigu dan bertanya bercanda. Tes. Petik 2. Gadis berbaju merah muda itu mengerutkan bibirnya dengan sedikit jijik dan mengangkat dagunya, berkata dengan percaya diri, jika aku menunjukkan diri, yang perlu kulakukan hanyalah memberi isyarat jariku padanya dan yang disebut Mo Ling akan membungkuk di bawah bibirku. Kaki dengan patuh. Petik 2. Bab 293, dan pemenangnya apakah? Bibi Gu tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba, fluktuasi energi aneh terpancar dari gelabelannya dan memindai melalui halaman workshop senjata Mo Spirit. Itu adalah kesadaran roh yang hanya dimiliki oleh Nas Chen Souls. Itu bahkan lebih kuat dari panca indera pembudidaya. Tanpa terhalang oleh halangan apapun, itu bisa meresap ke setiap sudut seperti arus udara. Setelah beberapa saat, ekspresi Bibi Gu berubah sangat aneh ketika matanya membelalak kaget. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya, ini dia. Wei Hao. Gadis berbaju merah muda itu membungkuk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengedipkan matanya yang berkilau. Bibi Gu tersenyum. Yaner, ini adalah seseorang. Bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun untuk bahkan jika kamu memberi isyarat jarimu. Petik 2. Aku tidak percaya padamu. Gadis berbaju merah muda itu cemberut dan berkata, jika aku bertemu monster tua, mungkin kekuatanku mungkin tidak cukup untuk memikatnya. Tetapi seorang pria muda berusia awal 20-an yang berdarah panas. Huff. Tidak mungkin dia bisa lepas dari genggamanku. Petik 2. Yang aku khawatirkan sekarang adalah bahwa kamu akan mengejarnya seperti gadis bodoh jika dia memberi isyarat pada kamu. Bibi Gu menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Namun, gerakan dan senyumnya yang sederhana memiliki daya pikat genit. Bibi Gu, aku bahkan lebih tidak yakin ketika kamu mengatakannya seperti itu. Gadis berbaju merah muda itu berlari dan menerkam ke tangan Bibi Gu sambil membelai dengan kedua tangannya dengan liar. Jika ada orang yang menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan kehilangan kendali secara instan. Bibi Gu tersenyum lembut dan melambaikan tangan seputih salju beberapa kali, mendorong gadis itu ke punggung Ping. Kamu tidak percaya padaku. Anda lari sebelumnya dengan seseorang tanpa meninggalkan pesan kepada saya untuk memberitahu saya bahwa Anda aman, membuat saya tidak khawatir. Petik 2. Ya ampun, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Lebih jauh, Su Zimo itu agak menarik. Sangat menyenangkan menggodanya tanpa alasan, gadis berbaju merah muda itu terkikik. Apakah begitu? Bibi Gu tertawa. Kalau begitu, Mo Ling ini juga cukup menarik. Petik 2. Ah. Tertegun sejenak, gadis berbaju merah muda itu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, dia bisa mengatakan bahwa Bibi Gu menyiratkan sesuatu dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit memiringkan kepalanya. Setelah beberapa saat, gadis berbaju merah muda itu mencengkeram mulutnya dan hampir berseru. Dia bertanya dengan mata melebar, Su Zimo, Mo Ling. Mereka tidak bisa menjadi orang yang sama, kan? Itu dia. Petik 2. Bibi Gu menarik senyumnya dan melihat ke arah lokakarya senjata Mo Spirit melalui tirai. Untuk berpikir bahwa aku masih meremehkannya. Petik 2. Dari kedua wanita itu, salah satunya adalah kepala pelayan rumah lelang Skytracer, Gusi. Yang lainnya adalah gadis murni dari Sekte Gadis Murni, Demones Ji, Putri Kaisar, putri bungsu dari dinasti Zhou Agung. Ini benar-benar dia. Demones Ji bertepuk tangan dan tertawa. Bibi Gu, bukankah aku mengatakan bahwa dia menarik? Saya benar-benar ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Apakah itu hanya karena manual tempering kuno itu? Petik 2. Kamu ingin masuk dan bertemu dengannya. Gusi tidak bisa membantu tetapi bertanya setelah melihat betapa bersemangatnya Demones Ji. Betul sekali. Petik 2. Demones Ji akan keluar dari kereta ketika dia duduk kembali setelah menyapu pandangannya. Apa yang salah? Gusi bertanya. Demones Ji menggelengkan kepalanya. Kakak ada di sana. Sebaiknya aku tidak pergi. Petik 2. Sambil terkekeh, Gusi berbalik untuk melihat ke arah lokakarya senjata Mo Spirit dengan pemikiran yang mendalam.
Nomor 975, 1 juta. Nomor 68, 101 juta. Petik 2. Nomor 32, 102 juta. Petik 2. Hanya dalam waktu singkat, harga senjata roh tingkat tertinggi telah melampaui jutaan batu roh tingkat tinggi di bawah penawaran besar Core Emas. Sebelum sebagian besar Golden Cores yang hadir dapat mengajukan penawaran, harganya telah melampaui kemampuan mereka dan mereka hanya bisa menyaksikan kerumunan dengan sedih. Setelah melewati jutaan batu roh kelas unggul, kecepatan tawaran melambat. Golden Cores menjadi sangat berhati-hati dengan setiap tawaran, meningkatkannya sebesar 10.000 setiap kali. Biasanya, harga senjata roh kelas tertinggi adalah sekitar 1 juta batu roh tingkat tinggi paling banyak. Namun, item roh kelas tertinggi adalah harta yang memiliki persediaan terbatas dan jarang terlihat di pasar. Biasanya, para pembudidaya yang bisa mendapatkan senjata roh kelas tertinggi akan menggunakannya secara pribadi dan tidak akan tahan untuk menjualnya. Lebih jauh lagi, tawaran ini adalah untuk senjata roh kelas tertinggi yang disesuaikan dan merupakan peluang sekali dalam bulan biru yang bahkan lebih jarang. Di baris pertama, Core Emas dari Sekte Utama Istana Arides Chain Cloud, Sekte Pegunungan Selatan dan Sekte Frost Azure belum membuat tawaran mereka. Melihat bahwa harganya sudah mencapai 11 juta, Perfected Being Changlang tiba-tiba berkata, jangan buang waktu lagi. Nomor 1, 5 juta. Saat dia mengatakan itu, kerumunan jatuh ke keributan. Peningkatan tiba-tiba dari 400.000 batu roh tingkat tinggi lebih dari cukup untuk mencegah lebih dari setengah pembudidaya yang ingin melanjutkan penawaran. 1. 5 juta batu roh tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh setiap inti emas. Bagaimanapun juga, batu roh adalah barang habis pakai. Bagi para pembudidaya, hal yang paling penting adalah tetap meningkatkan ranah kultivasi mereka. Jika seseorang ingin meningkatkan wilayah kultivasi mereka, mereka harus mengeluarkan batu roh untuk mengolah. Belum lagi Golden Cores dari pembudidaya keliling dan beberapa sekte kecil, bahkan Perfected Being Yun San dan Perfected Being Yining merasa mulut mereka sedikit kram. Ekspresi mereka berubah ketika mereka mendengar tawaran Perfected Being Changlang. Setelah disempurnakan menjadi tawaran Changlang, beberapa napas berlalu tanpa ada yang terus menaikkan tawaran. Nomor 3, 51 juta batu roh. Petik 2. Saat itu, Perfected Being Yining berbicara dan menaikkan tawaran sebesar 10.000. Perfected Being Changlang mencibir dan menoleh ke Perfected Being Yun San, bertanya, rekan Daois Yun San, bukankah Anda menawar? Jika Anda menunggu lebih lama, Anda tidak akan memiliki kesempatan segera. Petik 2. Yun San yang sempurna mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, nomor 2, 52 juta. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Changlang yang disempurnakan berbicara lagi dengan ekspresi tenang, nomor 1, 8 juta. Petik 2. Pernyataan tunggal itu menaikkan harga hampir 300.000. Ekspresi Being Yun San menjadi gelap ketika dia menatap Perfected Being Changlang dengan kejam. Being Perfected Being, Yining menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, nomor 3, 81 juta. Petik 2. 2 juta batu roh tingkat tinggi, itu adalah batasnya. Jika itu melebihi 2 juta batu roh kelas superior, dia harus mundur bagaimanapun caranya. Golden Cores di belakang sudah diam ketika mereka menyaksikan adegan itu dengan tenang. Harga senjata roh kelas tertinggi sekarang begitu tinggi sehingga pada dasarnya adalah perselisihan antara Perfected Being Changlang dan Perfected Being Yining, bahkan Perfected Being Yun San tidak lagi berani berbicara. Perfected Being Changlang tampaknya merasakan tekanan pada Perfected Being Yining. Mengangkat alisnya sedikit, dia berbicara, nomor 1, 85 juta. Petik 2. Hati yang disempurnakan Yining melonjak ketika dia melihat tatapan provokatif dari Perfected Being Changlang saat dia menyatakan dengan keras, nomor 3, 2 juta. Itulah batasnya. Jika Perfected Being Changlang menaikkan tawaran lagi, dia akan mundur. Kali ini, Perfected Being Changlang akhirnya tertawa ketika dia berkomentar dengan santai, rekan Daois Yining, itu batasmu, kan? Nomor 1, 2, 01 juta. Petik 2. Disempurnakan menjadi mata Yining redup saat dia menggelengkan kepalanya. Langkah terakhirnya untuk menaikkan harga menjadi 2 juta adalah untuk memberikan tekanan besar pada Perfected Being Changlang, berharap bahwa ia dapat menarik diri dari penawaran. Tapi, itu sia-sia. 5 napas berlalu dan tidak ada yang mengangkat tawaran lebih jauh. Perfected Being Changlang mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam. Bahkan, ada sedikit tanda samar ancaman pada mereka. Ada makna yang jelas dalam pandangannya, siapapun yang berani menyebabkan masalah sekarang akan menjadikannya musuh. Bab 294, Tuan Muda kita membuat keputusan.
When Perfected Being Changlang membuat penawaran tinggi 2,01 juta batu roh tingkat tinggi, tidak ada lagi ketegangan dalam pelelangan. Jika bahkan yang sempurna menjadi Yun San dan yang sempurna yang Yining yang serupa dari 5 sekte utama harus menundukkan kepala mereka tanpa daya, pembudidaya sekte kecil atau pembudidaya keliling tidak memiliki peluang sama sekali. Selama 10 nafas berlalu tanpa ada yang menaikkan tawaran, kesempatan untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi kali ini akan menjadi milik Perfected Being Changlang. Pada dasarnya sudah beres. Petik 2. Di luar kerumunan, Bai Yuhan berkata dengan lembut. Ji Yaoxue mengangguk. Iya, kalau dilihat dari kesempurnaan sikap dan nada Changlang, dia pasti telah menyiapkan lebih dari 2 juta batu roh super. Petik 2. Bai Yuhan tersenyum. Aura tekadnya saja sudah cukup untuk menekan kerumunan. Bahkan jika seseorang melompat untuk menaikkan tawaran sekarang, akan sulit untuk menang melawannya. Selain itu, mereka akan menabur dendam padanya dan itu tidak akan sia-sia. Petik 2. Betul sekali. Petik 2. Saat mereka berdua bercakap-cakap, 10 nafas berlalu. Memang, meski memiliki lebih dari 1000 Golden Cores yang hadir, tidak satu pun dari mereka memiliki apa yang diperlukan untuk menaikkan harga. Debu telah mengendap. Changlang yang disempurnakan menghela napas lega. Bahkan jika dia datang siap, 2 juta batu roh kelas atas bukanlah jumlah yang kecil baginya. Jika seseorang benar-benar melompat untuk menaikkan tawaran pada saat ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan penawaran. Untungnya, hal semacam itu tidak terjadi. Kebahagiaan melintas dalam mata Changlang yang sempurna dan sempurna saat dia mengungkapkan senyum, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Di gang kecil tidak jauh dari sana, Gusi menurunkan tirai dan berkata perlahan, ayo kembali. Tidak banyak yang bisa dilihat lagi. Petik 2. Iya, ayo pergi. Demones Ji mengangguk juga. Sopir itu naik kereta dan mulai memutarnya. Kerumunan di depan workshop senjata Mo Spirit mulai bubar juga. Banyak kor emas dalam semangat rendah ketika mereka melihat dengan penuh kerinduan pada pintu Mo Spirit Weapon Workshop. Perfected Being Changlang menoleh untuk melihat Perfected Being Yun San dan Perfected Being Yining di samping, tersenyum samar. Terima kasih sudah menyerah. Petik 2. Rekan Daois Changlang sangat kaya. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu, selamat. Petik 2. Yang sempurna Yun San tertawa dingin dan pergi bersama si Jian. Disempurnakan menjadi Yining naik dengan dingin tanpa mengatakan apa-apa, tapi dia merasa marah. Being Perfected Being Changlang tertawa ringan saat melihat mereka berdua. Merasa sombong, dia berbalik dan mengangkat dagunya ke Nianqi. Hei, nona muda, umumkan hasilnya. Petik 2. Si Yutang berkata dengan suara rendah, saudari junior, Tuan berhasil dalam upayanya. Kami mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu Mo nanti. Petik 2. Iya. Sen Mengki mengepalkan tinjunya dengan erat untuk mengantisipasi dan mengangguk. Sejak pelelangan dimulai, Nianqi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berdiri di depan pintu memandangi banyak Golden Cores yang menawar di bawah dengan ekspresi tenang. Hanya pada saat inilah Nianqi mengangkat suaranya dan berkata, saya dengan ini mengumumkan bahwa sesama Daois yang telah memperoleh hak untuk menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi dalam pelelangan ini adalah nomor 3. Kerumunan awalnya mulai bubar. Namun, langkah semua orang berhenti secara bertahap tidak lama setelah Nianqi berbicara. Ekspresi bingung di wajah mereka. Nomor 3. Tidak disempurnakan menjadi Yining dari Azure Frost Sect nomor 3. Apakah dia mengumumkan secara salah atau mereka mendengar sesuatu? Semua orang berbalik tanpa sadar. Di gang kecil, tepat ketika kereta akan pergi, dengung lembut tiba-tiba terdengar dari dalam. Kenapa nomor 3? Suara lembut terdengar, penuh dengan kebingungan. Di luar kerumunan, Ji Yaoxue dan Bai Yuhan saling bertukar kaget juga. Ini. Bai Yuhan juga sedikit bingung saat dia mengedipkan matanya. Biasanya, penawar tertinggi yang mendapatkannya. Mengapa itu menjadi nomor 3? Petik 2. Senyum Changlang yang sempurna membeku di wajahnya ketika dia mendengar suara Nianqi di pintu masuk. Sempurna menjadi jejak Yun San terhenti saat dia berbalik dan menatap dalam-dalam. Perfected Being Yining berdiri terpaku di tempat, tidak mampu bereaksi sesaat setelah dikejutkan oleh kejutan yang jatuh dari langit. Nona muda, apakah Anda mengumumkannya dengan salah? Changlang yang disempurnakan sedikit mengerutkan kening dengan ekspresi tidak senang. Tidak. Nianqi menjawab secara alami. Ekspresi Being Changlang yang disempurnakan menjadi gelap. Membalik-balik token nomornya, dia menunjukkan dan berkata dengan suara yang dalam, lihat baik-baik, aku nomor 1. Sebelumnya, nomor 1 adalah penawar tertinggi dengan 2,01 juta batu roh kelas unggul. Petik 2. Oh, petik 2. Nianqi mengangguk. Kamu benar. Petik 2. Ekspresi menjadi Changlang yang sedikit santai ketika dia mendengar itu. Tanpa diduga,
Nian Qi mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, tapi, orang yang mendapatkan hak untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi adalah nomor 3. Petik 2. Awalnya, semua orang berpikir bahwa mereka salah dengar ketika hasilnya diumumkan. Tapi kali ini, semua pembudidaya yang hadir mendengarnya dengan jelas. Sesuatu sedang terjadi. Para kultivator yang sudah pergi berkumpul di depan workshop senjata Mo Spirit dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, kebanyakan dari mereka senang dan menunggu untuk menonton pertunjukan. Awalnya tidak ada yang tersisa di sekitar Perfected Being Changlang, tetapi dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh orang-orang sekali lagi. Pandangan mengejek melintas di sempurna menjadi mata Yun San saat dia bertanya tanpa alasan, "Rekan Daois Changlang, apa yang terjadi?" Changlang yang disempurnakan memiliki ekspresi jelek di wajahnya saat dia mendengus dingin. Memelototi Nian Qi dengan ekspresi gelap, ia bertanya perlahan, "Nona muda, apakah Anda bercanda dengan saya?" Aura yang mengerikan itu berasal dari Perfected Being Changlang yang perlahan mendekat untuk menekan Nian Qi. Semua orang tahu bahwa Changlang yang disempurnakan benar-benar sangat marah saat ini. Nian Qi tanpa ekspresi terhadap Perfected Being aura penindasan Changlang saat dia bertanya, "Apakah aku terlihat seperti bercanda?" "Baik, saya menuntut penjelasan." Petik 2. Changlang yang sempurna melangkah maju. Matanya yang panjang dan sipit bersinar cerah saat dia bertanya dengan aura yang mengintimidasi. Melawan yang disempurnakan menjadi agresi Changlang, Nian Qi tampak tidak sabar ketika dia mengerutkan kening dan bertanya, "Penjelasan apa yang Anda butuhkan?" "Saya jelas penawar tertinggi di 201 batu roh kelas superior. Mengapa Anda memberi orang lain kesempatan untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi?" Petik 2. Changlang yang disempurnakan berkata perlahan, "Nona muda, jika Anda tidak mendengar dengan jelas, saya dapat mengulanginya kepada Anda. Saya, Perfected Being Changlang, adalah penawar tertinggi. Semua pembudidaya yang hadir dapat menjamin saya." Petik 2. "Oh." Petik 2. Nian Qi menjawab dengan tenang, lalu. Menjadi sempurna Changlang merasakan sakit yang tumpul di hatinya ketika dia bergidik dan hampir memuntahkan seteguk darah. Melompat dengan amarah, dia hampir jatuh. Namun, pihak lain tetap riang seperti biasa. Semua orang mencoba menahan tawa mereka ketika mereka melihat ekspresi pucat menjadi Changlang yang disempurnakan. "Tuanku adalah orang yang menawar 201 juta batu roh tingkat tinggi, tidakkah kau mendengar itu?" Si Yutang, murid yang disempurnakan menjadi Changlang di belakangnya, tidak bisa lagi menerimanya ketika dia berdiri dan berteriak. Nian Qi menutupi telinganya dan menjawab dengan keras dengan gaya centil, "Untuk apa kamu berteriak? Jadi bagaimana jika Anda kaya?" Petik 2. Kata-katanya hampir mencekik si Yutang sampai mati. Puff. Akhirnya, seseorang tertawa terbahak-bahak, tidak bisa menahan diri lagi. Changlang yang disempurnakan menarik napas dalam-dalam. Otot-otot di wajahnya dan sudut-sudut matanya berkedut-kedut marah ketika dia berkata dengan gigi terkatup, "Kau jelas mengatakan bahwa penawar tertinggi akan menang. Saya ingin bertanya, di mana aturan dari workshop senjata Mo Spirit? Di mana keadilan itu?" Petik 2. Aturan, keadilan. Nian Qi memandang Perfected Being Changlang dengan tatapan, "Kamu sangat naif," dan berkata, "Semua aturan dan keadilan dalam lokakarya senjata Mo Spirit diputuskan oleh Tuan Muda kita." Petik 2. Bab 295, tidak masuk akal. Dengan kata lain, itu berarti mengesampingkan fakta bahwa tawaran berada pada angka 201 juta batu roh tingkat tinggi, bahkan jika tawarannya 10 juta, tidak ada yang penting jika Tuan Muda itu tidak ingin menjadikan orang itu senjata roh. Disempurnakan menjadi wajah Changlang yang gelap dan mulutnya bergerak-gerak. Pada saat itu, dia merasakan ketidaknyamanan yang ekstrim seolah-olah dia baru saja memukul bola kapas dan tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Merasakan tatapan mengejek dari semua orang di sekitar, si Yutang dan Sen Mengki merasa pipi mereka terbakar karena malu. Si Yutang telah mengalami kebiadaban Nian Qi dalam bantahan dan masih diselimuti trauma, "Jadi bagaimana jika kamu kaya?" Jadi dia secara alami tidak berani memprovokasi dia lagi. Sen Mengki marah dan marah. Dia tidak bisa membantu tetapi kepala dan bertanya, "Rekan Daois, apakah Anda tidak masuk akal? Telah disepakati di awal bahwa penawar tertinggi akan menang." Petik 2. "Tolong jangan mencoba untuk berdebat denganku." Petik 2. Nian Qi melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan mengedipkan matanya yang besar, berkilau saat dia menjelaskan dengan serius, "Itu karena, workshop senjata Mo Spirit tidak pernah menjadi tempat yang masuk akal." Petik 2. "Kamu." Petik 2. Tubuh Sen Mengki bergoyang dan wajahnya pucat, dia merasa tertahan dan hilang. Hahaha. Serangkaian tawa meledak dari kerumunan. Secara alami, ini adalah kejutan yang menyenangkan untuk Perfected Being Yining. Dia melangkah maju dengan senyum dan menangkupkan tinjunya.
Terima kasih, rekan Daois Nianqi. Petik 2. Nianqi mengangguk. Changlang yang sempurna berusaha sebaik mungkin untuk menenangkan dirinya sendiri dan menekan amarahnya. Nona muda, karena Anda mengatakan bahwa Tuan muda Anda membuat keputusan, baik. Saya ingin bertemu dengan Ten Mo. Petik 2. Kamu pikir dia seseorang yang bisa kamu temui atas perintahmu? Nianqi melirik ke Perfected Being Changlang dan mengejek dengan dingin. Nona muda, aku tidak mengerti mengapa hak untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi untuk pelelangan ini jatuh ke tangan orang lain. Tapi aku ingin kamu memberitahunya bahwa Perfected Being Changlang dari Iridescent Cloud Palace ingin bertemu dengannya. Petik 2. Being Perfected Being Changlang mengangkat kepalanya sedikit dengan tatapan bangga di matanya. Saya yakin Tuan Mo pasti pernah mendengar namaku sebelumnya. Petik 2. Nona muda, aku bisa mengerti kalau kamu tidak peka. Namun, melalui pengalaman saya menyarankan Anda untuk tidak membuat keputusan untuk Tuan muda Anda tentang masalah ini atau Anda mungkin akan dihukum karenanya. Petik 2. Nianqi sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Changlang yang sempurna melanjutkan, saya percaya bahwa tidak seorang pun di wilayah dinasti Zhou Agung akan menolak untuk berteman dengan saya. Kata-katanya sangat arogan dan tegas. Memang, Perfected Being Changlang memenuhi syarat untuk berbicara tentang kata-kata tersebut mengingat status dan kultivasinya. Tidak peduli apapun, Nianqi bahkan belum berusia 20 tahun dan masih seorang yayasan pembentukan yayasan. Sejenak, dia terpana oleh aura Changlang yang sempurna dan tidak bisa membuat keputusan. Ekspresi Nianqi memprihatinkan. Sebelum ini, Su Zimo hanya menginstruksikannya untuk mengabaikan tawaran dari penggarap istana Iridescent Cloud. Dia juga tidak tahu alasannya. Pada saat ini, aura agresif dan percaya diri yang dipancarkan oleh Perfected Being Changlang mengisi hatinya dengan khawatir. Apakah dia terlalu ceroboh dengan membuat keputusan sepihak sendiri dan membentuk musuh yang kuat seperti itu untuk tuan mudanya? Rekan Daois Nianqi, karena sudah diputuskan, jangan, sempurna menjadi Yining berkata dengan ragu-ragu. Dia sedikit cemas bahwa segalanya akan berubah jika Nianqi pergi untuk bertanya kepada Tuan Mo tentang hal-hal. Namun, dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan semuanya secara terbuka. Changlang yang sempurna disempurnakan berbicara lagi dengan penuh keyakinan, saya berani menyatakan bahwa Tuan Mo pasti akan berubah pikiran jika kamu memberitahunya tentang itu. Selain itu, jika batu roh tidak cukup, saya bisa menaikkannya menjadi 5 juta batu roh kelas superior. Petik 2. Set. Semua orang tersentak ketika mendengar itu. Dia menaikkan tawaran menjadi 5 juta begitu saja. Semua orang bisa merasa disempurnakan menjadi tekad Changlang untuk mendapatkan senjata roh tingkat tinggi itu. Ketika dia mendengar itu, Perfected Being Yining menghela nafas dan menggelengkan kepalanya juga. Dia bisa mempertahankan kepercayaan dirinya jika tawaran Perfected Being Changlang hanya 10.000 di atas miliknya. Namun, tawaran Perfected Being Changlang adalah 5 juta sekarang. Jika dia adalah Tuan Mo, dia akan memilihnya juga. Selain itu, harganya sendiri adalah 500.000 batu roh kelas superior yang lebih tinggi. Tidak ada alasan untuk Ten Mo untuk menolak tawaran ini sama sekali. Nianqi merenung sejenak dan berkata, tunggu sebentar. Saya akan masuk dan bertanya tuan muda saya. Petik 2. Kembali ke kediaman, Nianqi menutup pintu dan melaju menuju ruang budidaya Su Zimo. Tak lama, dia tiba di depan kamarnya dan mengetuk pintu dengan lembut. Silahkan masuk. Petik 2. Suara Su Zimo terdengar. Nianqi mendorong pintu terbuka dan langsung ke titik. Tuan, sesuatu terjadi di pelelangan. Petik 2. Apa yang salah? Su Zimo duduk di tanah tanpa bangkit dan bertanya dengan santai. Memang ada seorang kultivator dari istana Iridescent Cloud yang tiba untuk pelelangan ini. Saya mengabaikannya sama sekali dan memberikan hak untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi kepada penggarap lainnya. Namun, Nianqi memilah-milah pikirannya sebelum melanjutkan, pembudidaya istana Iridescent Cloud sepertinya agak kuat dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganmu. Dia bahkan mengatakan bahwa Anda pasti sudah mendengar namanya dan pasti akan berubah pikiran. Petik 2. Oh, Su Zimo mengangkat alisnya. Baik. Nianqi menambahkan, penanam Iridescent Cloud Palace itu telah menaikkan tawaran menjadi 5 juta batu roh kelas superior. Jumlah keseluruhan 500.000 lebih dari penawar kedua. Petik 2. Begitu menakjubkan. Sambil tersenyum, Su Zimo berbalik dan meregangkan tubuhnya sambil bertanya dengan santai, siapa namanya? Disempurnakan menjadi Changlang. Petik 2. Tindakan Su Zimo tiba-tiba berhenti. Ada apa, Tuan? Nianqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Zimo tersenyum dengan sedikit cemoohan di matanya. Nada suaranya penuh dengan emosi ketika dia menjawab dengan lembut, tidak ada, dia seorang kenalan lama. Petik 2. Jadi,
Apakah kamu bertemu dengannya? Nian Qi tidak bisa mengetahui niat Su Zimo. Iya tentu saja, tapi sekarang bukan saatnya. Petik 2. Su Zimo menjawab dengan tenang, selain itu, dia benar tentang satu hal. Saya memang berubah pikiran. Petik 2. Dengan kelihatannya, workshop senjata Mo Spirit harus memiliki beberapa aturan khusus. Di luar kerumunan, Ji Yaoxue bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Petik 2. Bai Yuhan menggelengkan kepalanya. Namun, harus ada makna yang lebih dalam mengapa Mo menetapkan aturan seperti itu. Petik 2. Ji Yaoxue mengerutkan kening dan berpikir keras. Tatapannya berubah saat dia bergumam pelan, atau mungkinkah Tuan Mo memiliki semacam perseteruan dengan Iridescent Cloud Palace. Petik 2. Aku tidak yakin tentang perselisihan apapun yang dia miliki dengan Iridescent Cloud Palace, tapi aku tahu dia pasti berselisih dengan True Fire Sect, jawab Bai Yuhan. Di dalam gerbong di gang kecil tidak jauh. Demoness Ji tiba-tiba berkata, saya ingat sesuatu. Su Zimo tampaknya memiliki dendam dengan Perfected Being Changlang. Petik 2. Oh, Gu Si terkejut. Demoness Ji ingat. Kembali di Istana Negara Yan, dia membunuh seorang pembudidaya Istana Iridescent Cloud dan bahkan memiliki murid lain dari Iridescent Cloud Palace menyampaikan pesan bahwa dia pasti akan mengambil kehidupan Perfected Being Changlang. Jika itu masalahnya, itu akan menjelaskan hasil aneh dari pelelangan tadi. Petik 2. Gu Si berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Namun, Su Zimo hanya seorang penggarap yayasan pendirian. Dia masih jauh dari kemampuan untuk mengambil kehidupan menjadi sempurna Changlang. Petik 2. Satu di yayasan pendirian sementara yang lain di Golden Core, pasti ada perbedaan dalam kekuatan. Namun, mereka pasti sebanding dalam hal status sekarang, jawab Demoness Ji. Di samping semuanya, hanya berat kata-kata, Mo, sudah pasti cukup untuk mencocokkan Perfected Being Changlang. Sekarang itu jelas, hasil dari Nian Qi menyampaikan pesan akan menjadi. Demoness Ji tersenyum lebar. Hehe, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bab 296, berlutut. Si Yutang berkata dengan lembut, Tuan, jangan khawatir. Pembantu rumah itu hanya bodoh dan belum pernah mendengar nama Anda, itu bisa dimengerti. Begitu dia melaporkan masalah ini, BP Mo pasti akan berubah pikiran. Petik 2. Iya, petik 2. Changlang yang disempurnakan mengangguk. Dia memiliki keyakinan bahwa tidak ada alasan Pak Mo akan menolak seseorang yang menawar 5 juta batu roh kelas superior dan pilih orang lain. Si Yutang berbalik ke sisinya dan berkata dengan lembut kepada Sen Mengki yang sedih, Saudari junior, kamu tidak perlu kesal juga. Tidak perlu bagi kita untuk membungkuk ke tingkat pelayan. Petik 2. Saat itu, pintu ke kediaman dibuka dengan derit dan celah terbuka. Dia keluar, dia keluar. Keributan pecah di antara kerumunan. Changlang yang sempurna bukan satu-satunya, para pembudidaya di sekitarnya juga menunggu hasil akhir. Nian Qi berjalan keluar dengan ekspresi tenang saat dia memandang Perfected Being Changlang dan mengangguk. Kamu benar, disempurnakan menjadi Changlang. Tuan muda kami memang telah mendengar nama Anda dan seperti yang Anda harapkan, dia juga berubah pikiran. Petik 2. Awan gelap pada Perfected Being Changlang menghilang dan dia tersenyum lagi, melihat ke samping dengan sombong. Disempurnakan menjadi mata Yi Ning redup. Meskipun dia mengharapkan hasil ini, dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Si Yutang bahkan mencibir tidak masuk akal, pelayan kecil, bukankah Tuan muda Anda meminta Anda untuk meminta maaf kepada Tuan saya? Nian Qi tersenyum tanpa mengatakan apapun. Waktunya pergi, saatnya pergi. Beberapa pembudidaya tidak berlama-lama dan berbalik untuk pergi begitu mereka melihat ada hasilnya. Nian Qi melanjutkan, Tuan muda kami bahkan mengatakan bahwa jika itu Perfected Being Changlang, dia bersedia untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi untuk Anda secara gratis tanpa menerima batu roh. Changlang yang disempurnakan merasa gembira setelah mendengar itu. Rasa kebanggaan dan kebahagiaan yang sangat besar muncul dalam dirinya atas perubahan dari 5 juta batu roh untuk kustomisasi gratis. Apakah disempurnakan menjadi Changlang itu luar biasa? Dia cukup banyak. Dia baru berusia lebih dari 200 tahun dan dia sudah di Golden Core yang disempurnakan. Dia memiliki harapan terbesar untuk maju menjadi dewa yang sempurna dan sempurna. Petik 2. Changlang yang disempurnakan benar-benar berpengaruh. Untuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kustomisasi gratis. Petik 2. Bahkan, Perfected Being Changlang merasa pusing ketika dia mendengarkan diskusi di kerumunan dan menikmati tatapan iri semua orang. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang telah hidup lebih dari 200 tahun. Changlang yang disempurnakan mengandung ekstasi di dalam hatinya dan menganggukkan kepalanya dengan kepalan tangan ke segala arah. Meskipun dia tampak seperti acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah mengharapkan hasil ini sejak awal, dia tidak bisa menyembunyikan sombong di antara alisnya.
Haha. Sementara Perfected Being Changlang mampu menahan kegembiraannya dan berpura-pura tenang, muridnya, si Yutang, tidak bisa menahannya lagi saat dia tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi bercahaya. Nian Qi tersenyum dan berkata, namun, Tuan Muda saya mengatakan bahwa ia memiliki permintaan untuk membantu Anda menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi gratis. Petik 2. Katakan, petik 2. Changlang yang sempurna dalam suasana hati yang baik ketika dia melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi. Petik 2. Yakinlah, makhluk sempurna, permintaan ini sangat mudah untukmu. Petik 2. Tiba-tiba, Nian Qi menarik senyumnya. Nada suaranya berubah dingin ketika dia mengucapkan kata demi kata, Tuan Muda saya berkata. Dia ingin kamu untuk berlutut, turun. Kerumunan terdiam. Ada keheningan total dan seseorang bahkan bisa mendengar pin drop. Setiap pembudidaya yang hadir tercengang dan tercengang, melihat ke arah Nian Qi dan menjadi Changlang yang disempurnakan secara naluriah. Dia ingin kamu untuk berlutut, turun. Meskipun kerumunan itu berisik, semua orang mendengar 6 kata itu dengan jelas dan tidak ada kesalahan tentang itu. Ji Yaoxue dan Bai Yuhan membeku. Tidak jauh dari sana, di dalam gerbong di gang kecil, sebuah suara manis terdengar dengan tawa. Aku tahu itu. Su Zimo sangat menarik. Petik 2. Tawa si Yutang berhenti tiba-tiba. Ekspresi menjadi Changlang yang disempurnakan menjadi kaku. Memalingkan kepalanya perlahan, dia menyipitkan matanya dan bertanya dengan lemah, Nona muda, apa yang baru saja kamu katakan? Jika Anda punya nyali untuk mengatakannya lagi, saya akan mendengarkan. Petik 2. Kamu tidak mendengarnya dengan jelas. Nian Qi acuh tak acuh terhadap ancaman Changlang yang disempurnakan saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, selama kamu berlutut, Tuan Mudaku akan memperbaiki senjata roh kelas tertinggi untukmu. Petik 2. Oh, benar. Dia bahkan mengatakan bahwa jika kamu berlutut dan bersujud, dia bisa memperbaiki senjata roh kelas tertinggi tambahan untukmu. Petik 2. Penghinaan. Meskipun para pembudidaya yang hadir tidak tahu mengapa Pak Mo akan membuat keputusan seperti itu adalah penghinaan total dan mutlak bagi Perfected Being Changlang. Tidak peduli seberapa berharganya senjata roh tingkat tinggi, bagaimana bisa Perfected Being Changlang berlutut di depan semua orang. Sementara berlutut itu mudah, dia pasti akan kehilangan semua wajah di dunia kultivasi mulai hari ini dan seterusnya. Fufu. Changlang yang disempurnakan tiba-tiba tertawa. Kamu adalah pembina pembentukan yayasan, seorang pelayan biasa. Beraninya kau menghina kor emas. Bahkan jika ini adalah ibu kotanya, aku bisa membunuhmu sekarang. Petik 2. Sempurna menjadi mata panjang dan sempit Changlang bersinar dengan niat membunuh dingin. Tangannya yang semula di belakang punggungnya sekarang ditempatkan di tas penyimpanannya dan suaranya dingin. Semua orang bisa merasakan kesempurnaan menjadi niat membunuh Changlang. Di mata semua orang, Nian Qi hanyalah pelayan. Diberi kesempurnaan menjadi status dan posisi Changlang, dia mungkin tidak akan dihukum berat jika dia membunuh seorang pelayan wanita dengan paksa sekarang. Ekspresi Nian Qi tetap tidak berubah saat dia melanjutkan, Tuan Muda kita sudah memperkirakan bahwa kamu pasti akan marah karena malu setelah mendengar permintaan itu dan bahwa kamu akan mencoba membunuhku. Namun, ini adalah ibu kota. Jika Anda berani menyerang lebih dulu, para pembudidaya lainnya akan memiliki cukup alasan untuk menghentikan Anda. Petik 2. Hehe. Changlang yang disempurnakan tersenyum. Siapa yang berani menghentikanku hanya sebagai pelayan sepertimu? Nian Qi mengangguk. Itu sebabnya Tuan Muda saya mengatakan bahwa siapapun yang memenggal kepala Anda akan mendapatkan senjata roh kelas tertinggi yang disesuaikan darinya. Ekspresi menjadi Changlang yang sempurna berubah. Itu adalah kata-kata biadab yang telah membakar dia. Pihak lain tidak hanya mempermalukannya, mereka juga memaksanya untuk menanggungnya tanpa curhat. Pada saat ini, selama Changlang yang disempurnakan berani untuk menyerang Nian Qi, para pembudidaya lainnya akan memiliki cukup alasan untuk menyerang dan mereka pasti akan bergabung untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kepalanya bisa ditukar dengan senjata roh kelas tertinggi, siapa yang tidak akan tergoda. Bahkan jika beberapa pembudidaya khawatir tentang statusnya dan tidak berani menyerang, Komandan Penjaga Scarlet Vulture dan Azure Falcon sudah mendekati tidak jauh. Jika dia berani membuat gerakan tiba-tiba, keduanya pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Changlang yang disempurnakan tampak sangat buruk dan tidak terduga. Tidak peduli apapun, harga dirinya benar-benar hancur hari ini. Namun, Perfected Being Changlang tidak bisa mengerti mengapa Mo Ling sangat membencinya. Fakta bahwa dia bisa sampai ke tempat dia hari ini berarti tangannya sudah ternoda oleh darah segar yang tak ada habisnya, dia tidak lagi ingat kapan dan di mana dia menaburkan dendam dengan penggarap manapun dengan nama keluarga Mo. Dari kelihatannya, Tuan Mo pasti mengenal saya. Petik 2.
Perfected Being Changlang bagaimanapun adalah seorang kultivator inti emas dan dia menyesuaikan diri dengan cepat. Ekspresi cemoohan muncul di matanya ketika dia mencibir, karena kita kenalan, mengapa dia menjadi misterius dan bersembunyi di dalam daripada bertemu langsung dengan saya. Nian Qi menjawab, Tuan muda saya mengatakan bahwa dia pasti akan bertemu dengan Anda, tetapi sekarang bukan saatnya. Petik 2. Kapan waktunya? Kompetisi sekte. Baik. Changlang yang disempurnakan mengangguk dan berkata dengan dingin, datanglah saat itu, aku akan melihat sendiri siapa Moling ini. Bab 297, Undangan dari Tuan Muda. Sekarang semuanya sudah seperti itu, Perfected Being Changlang secara alami tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dengan ekspresi gelap, dia berbalik untuk pergi dengan kedua muridnya. Saat Changlang sempurna yang tersisa, banyak pembudidaya di sekitarnya mulai bubar juga. Di gang kecil, seorang kusir mengemudikan kereta kuda ke kejauhan. Di luar kerumunan, Ji Yaoxue dan Bai Yuhan berdiri di samping, tampak emosional setelah menyaksikan seluruh pelelangan. Bai Yuhan berkata, apakah kamu melihat itu? Bapak, mau bermain dengan Perfected Being Changlang di telapak tangannya bahkan tanpa membuat penampilan sehingga yang terakhir hanya bisa pergi dengan malu. Petik 2. Ji Yaoxue mengangguk ketika tatapan penghargaan muncul di matanya. Bapak, Mo memang mengesankan. Dia mengharapkan semua reaksi yang sempurna dari Changlang sebelumnya dan menanganinya. Petik 2. Berhenti sejenak, Ji Yaoxue tersenyum. Jika ayah tidak mengatakan kepada saya bahwa dia hanya seorang pria muda berusia 20-an, saya akan berpikir bahwa itu adalah orang tua yang licik. Petik 2. Fufu. Petik 2. Bai Yuhan memandang Ji Yaoxue dengan licik dan terkekeh. Mengapa? Apakah Anda mulai ingin tahu tentang Mo? Petik 2. Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Jangan khawatir, ketika Anda melihat Tuan Mo nanti, kamu akan melupakan Su Zimo dengan bersih, Bai Yuhan meyakinkannya. Sama seperti mereka berdua bercakap-cakap, Perfected Being Yining sudah menyerahkan Nian Qi tas penyimpanan dengan 30 set bahan dan 2 juta batu roh tingkat tinggi untuk senjata roh tingkat tinggi. Ji Yaoxue dan Bai Yuhan menuju workshop Mo Spirit Weapon. Perfected Being Yining tampaknya telah mengatakan sesuatu kepada Nian Qi, menyebabkan yang terakhir menggelengkan kepalanya. Itu telah disempurnakan menjadi Yining berbalik untuk pergi dengan tampilan kecewa. Salam, Tuan. Petik 2. Ji Yaoxue mendekati dan membungkuk sedikit, menyapa dengan suara lembut. Meskipun Ji Yaoxue berpakaian biasa sekarang dan membungkuk ke Perfected Being Yining, dia memancarkan udara royalti dari ujung rambut sampai ujung kaki yang sangat mulia. Ah, Yaoxue, Anda tidak perlu membungkuk. Petik 2. Yang sempurna Yining mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk membantu Ji Yaoxue. Sementara para murid Azure Frost Sekte tidak tahu identitas Ji Yaoxue, dia tahu. Ji Yaoxue hanya di Azure Frost Sekte untuk berkultivasi selama 10 tahun. Setelah itu, dia akan kembali ke ibu kota Great Zhou untuk kompetisi sekte dan dia tidak akan pernah kembali ke Azure Frost Sect lagi. Bahkan, sekarang Ji Yaoxue telah kembali ke ibu kota, statusnya sebagai seorang putri sudah dikembalikan. Selamat, Tuan. Petik 2. Ji Yaoxue tersenyum dan berkata. Fufu. Petik 2. Menjadi sempurna Yining tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya saat dia terkekeh. Ini kecelakaan yang aneh dan benar-benar takdir. Siapa yang menyangka bahwa Mo akan memilihku pada akhirnya? Petik 2. Bai Yuhan bertanya, apa yang kamu katakan pada Nian Qi sebelumnya, rekan Daois Yining? Saya ingin bertemu dengan Tuan Mo berterima kasih padanya secara langsung, tapi dia tidak setuju dan langsung menolakku. Perfected Being Yining tersenyum pahit. Ji Yaoxue menghiburnya, dari apa yang dikatakan rekan Taois Nian Qi, Tuan Mo akan muncul untuk kompetisi sekte. Anda pasti akan melihatnya nanti. Petik 2. Ya aku harap juga begitu. Petik 2. Mereka bertiga mengobrol sebentar sebelum Perfected Being Yining pergi. Ji Yaoxue berbalik dan tersenyum. Lihat, Master penyempurnaan senjata nomor 1 dari dinasti Zhou Agung bukanlah seseorang yang bisa kamu temui setiap saat. Bahkan tuanku diberi bahu dingin. Petik 2. Kami hanya akan mencobanya. Siapa tahu, kita mungkin berhasil. Petik 2. Bai Yuhan bercanda, paling-paling, kami hanya akan mengumumkan gelar Anda sebagai putri ketiga dan kami mungkin bisa mengubah situasi. Saudari Bai, Anda menggodaku lagi, Ji Yaoxue menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mereka berdua berjalan dan Bai Yuhan mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka keketukan dan Nian Qi menjulurkan kepalanya. Dia menatap Ji Yaoxue dan Bai Yuhan dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar dan berbinar. Lelang sudah berakhir. Rekan-rekan Taois, Anda terlambat. Petik 2. Ji Yaoxue tersenyum lembut. Rekan Daois, kita tidak di sini untuk pelelangan. Kaisar menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi melalui Tuan
Mo sebelumnya dan saya di sini untuk mengambilnya. Petik 2. Oh, petik 2. Nian Qi tiba-tiba menyadari saat dia melihat Bai Yuhan. Dia ingat bahwa ini adalah komandan penjaga White Hawk. Karena wanita berjubah kuning ini bersama Bai Yuhan, seharusnya tidak ada kesalahan. Tolong tunggu sebentar, senjata roh kelas tertinggi ada di tangan tuan muda kita. Saya akan mengambilnya segera. Petik 2. Nian Qi berkata dan hendak menutup pintu. Hei, hei. Bai Yuhan menahan Nian Qi ketika dia melihat bahwa Ji Yaoxue terlihat cuek dan tidak menyebutkan apa-apa tentang keinginan untuk bertemu Mo Ling. Batuk pelan, dia berkata, rekan Daois Nian Qi, bisakah kami masuk dengan Anda dan mengunjungi Tuan Mo? Lagi pula, kami sudah lama mengaguminya. Petik 2. Tidak. Nian Qi menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Berhenti sejenak, dia menatap Bai Yuhan dan bertanya dengan bingung, Komandan Bai, tidakkah kamu bertemu dengan tuan mudaku sebelumnya? Iya, tapi dia belum melakukannya. Bai Yuhan menunjuk Ji Yaoxue yang ada di sampingnya. Masih tidak. Nian Qi masih menggelengkan kepalanya dan menutup pintu. Benar, dia putri ketiga dari dinasti Zhou besar. Hei, Bai Yuhan buru-buru memanggil, tidak tahu apakah Nian Qi mendengarnya. Ji Yaoxue tidak bisa menahan tawa. Sister Bai, berhenti berteriak. Tidakkah Anda merasa hal itu memalukan ketika mereka mengabaikan Anda? Saya lakukan. Petik 2. Bai Yuhan cemberut. Jika dia tidak ingin bertemu kita, biarlah. Apa hebatnya dia? Petik 2. Setelah beberapa saat, pintu terbuka sekali lagi dan Nian Qi muncul dalam sekejap, menatap Ji Yaoxue dengan ekspresi penasaran. Di mana senjata roh kelas tertinggi? Kami akan pergi setelah mengambilnya. Petik 2. Bai Yuhan merasa marah setelah ditolak 2 kali berturut-turut oleh Nian Qi. Nian Qi berkata, senjata roh itu bersama tuan muda kita. Petik 2. Sambil mengerutkan kening, Bai Yuhan bertanya, lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Nian Qi membungkuk sedikit dan membuat gerakan mengundang saat dia tersenyum lembut. Tuan muda kami mengundang Anda masuk. Petik 2. Baik Ji Yaoxue dan Bai Yuhan tertegun. Mereka berdua awalnya berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa bertemu Mo, tapi sekarang, segalanya berubah tiba-tiba. Bapak, pikiran Mo benar-benar tak terduga. Ji Yaoxue agak tenang dan tenang. Baginya, tidak masalah apakah dia bertemu atau tidak. Namun, Bai Yuhan tersenyum senang ketika dia menarik pergelangan tangan Ji Yaoxue sambil mendesak, ayo pergi. Ini adalah kesempatan langka. Petik 2. Di bawah pimpinan Nian Qi, mereka berdua memasuki kediaman yang dipuji sebagai yang paling misterius di ibu kota Great Zhou. Rumah-rumah di halaman itu rapi dan halaman itu sendiri bersih dengan halaman yang tertata rapi. Tidak jauh dari sana, ada sebuah meja batu dan beberapa bangku dari batu. Selain itu, tidak ada yang lain. Di pantai di samping sungai Jishui, seekor anjing hitam besar yang tertutup sisik tergeletak, tampak beristirahat dengan mata tertutup. Silahkan duduk. Petik 2. Nian Qi membawa mereka berdua ke meja batu di mana sudah ada teko teh. Itu memancarkan uap dan aroma harum. Ji Yaoxue dan Bai Yuhan duduk di mana mereka disajikan secangkir teh masing-masing oleh Nian Qi. Bai Yuhan merasa gelisah melihat Nian Qi seperti ini. Sementara Nian Qi tampak seperti pelayan di permukaan, tidak ada banyak pembudidaya di ibu kota Great Zhou yang bisa meminta dia menuangkan teh untuk mereka. Sister Yaoxue, itu benar-benar Anda. Tiba-tiba, seruan terdengar di dekatnya. Ji Yaoxue berbalik dan melihat Su Xiaoning berlari ke arahnya dengan ekspresi senang. Xiaoning, mengapa kamu di sini? Ji Yaoxue tertegun. Saat itu, suara lain terdengar, lembut seperti batu giok. Nona Ji, bagaimana kabarmu? Bab 298, kamu adalah Ten Mo. Tubuh mungil Ji Yaoxue sedikit gemetar saat dia berbalik. Tidak jauh dari sana, seorang pembudidaya yang halus dan ilmiah melangkah. Dia mengenakan jubah hijau yang berkibar lembut di angin dan dia memiliki mata yang jernih dengan senyum tipis di wajahnya. Ji Yaoxue tertegun, terjebak dalam trans untuk waktu yang lama. Untuk beberapa alasan, dia merasakan benjolan di tenggorokannya saat air mata mengalir di matanya. Sosok itu muncul dalam pikirannya berkali-kali. Namun, sekarang dia benar-benar melihatnya, semuanya terasa tidak nyata. Seolah-olah semua yang lain hening karena satu-satunya hal yang bergema di telinganya adalah kalimat itu, Nona Ji, bagaimana kabarmu? Kamu baik. Jadi, Anda kenal Tuan Mo sudah lama tapi kamu menyimpannya dengan sangat baik dari saya. Bai Yuhan membungkuk dan berbisik pada Ji Yaoxue. Ketika dia mendengar itu, Ji Yaoxue secara bertahap kembali sadar. Pada saat itu, pria berjubah hijau sudah dekat dengannya. Salam, Tuan Mo. Petik 2. Bai Yuhan segera berdiri dan menangkupkan tinjunya. Pria berjubah hijau itu hanya mengangguk.
Dia mengalihkan pandangannya dan menatap wajah cantik Ji Yaoxue lagi dengan senyum di matanya. Bai Yuhan menatap Ji Yaoxue, lalu kembali ke pria berjubah hijau. Dia bingung. Jika mereka saling kenal, mengapa mereka tidak mengatakan apa-apa? Jika mereka tidak saling kenal, apa yang dilakukan BPK? Maksud saya dengan pertanyaan itu sebelumnya. Kamu adalah Tuan Mo, petik 2. Setelah beberapa saat, Ji Yaoxue akhirnya berbicara. Aku pikir begitu. Pria berjubah hijau itu mengangguk. Haruskah aku memanggilmu Tuan Muda Su, Tuan Mo, atau Simo, petik 2. Sesuai keinginan kamu, petik 2. Begitu dia mengatakan itu, mereka berdua saling memandang dan tersenyum seolah secara telepati, sama seperti sebelumnya. Silahkan duduk, petik 2. Su Zimo menunjuk ke bangku batu di sampingnya dan duduk bersama Ji Yaoxue. Bai Yuhan berdiri terpaku di tanah, masih linglung. Apa Tuan Muda Su, apa Zimo, petik 2. Bai Yuhan berbalik dan bergegas ke sisi Ji Yaoxue, bertanya dengan bingung, Yaoxue, apa yang Anda maksud dengan Tuan Muda Su dan Zimo sebelumnya? Ini Mo Ling, Bapak, Mo, petik 2. Ji Yaoxue tersenyum tanpa mengatakan apa-apa dan menoleh ke arah Su Zimo. Melirik Bai Yuhan, Su Zimo berkata dengan jujur, mari kita saling mengenal lagi. Saya Su Zimo, petik 2. Su Zimo yang mana? Bai Yuhan sedikit bingung dan bertanya tanpa sadar. Su Zimo dari negara Yan, petik 2. Ah! Bai Yuhan berseru dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu Su Zimo yang tidak berguna yang tidak memiliki akar roh dan tidak dapat berkultivasi. Saat menyebutkan kata, tidak berguna, Ji Yaoxue mengerutkan kening. Dia melirik ke samping dan berkata dengan lembut, Sister Bai. Nian Qi tidak senang dan tidak bisa membantu tetapi berkata, Komandan Bai, bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Jika Tuan Muda saya tidak berguna, siapa yang tidak berguna di dunia ini? Petik 2. B. Bagaimana mungkin? Untuk sesaat, Bai Yuhan tidak dapat menerima kebenaran saat matanya beralih antara Su Zimo, Ji Yaoxue, Nian Qi dan Su Xiaoning, tidak ada dari mereka yang tampak seperti bercanda. Dalam ingatan Bai Yuhan, Su Zimo dari Yan Country dan Mer Mo yang sebelum dia berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Satu tinggi di surga. Sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 dari dinasti Zhou Agung, dia terkenal dan hampir semua Golden Kores ingin berteman dengannya. Yang lain jauh di tanah. Dilahirkan dari negara bawahan kecil yang jauh, ia tidak memiliki akar roh dan tidak dapat mengolah makhluk hidup yang paling umum. Bagaimana kedua orang itu menjadi satu? Su Zimo tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, itu benar, ada banyak hal mustahil di dunia ini. Petik 2. Ji Yaoxue mengubah topik dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu dipanggil Mo Ling? Su Zimo menunjuk ke plakat di atas pintu. Mo Ling hanyalah nama bengkel senjata. Namun, yang lain secara naluriah berpikir bahwa itu adalah nama saya. Karena saya terlalu malas untuk menjelaskan apapun, begitulah cara penyebarannya. Petik 2. Untuk berpikir bahwa kamu telah banyak berubah setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun. Anda sekarang adalah Ten Mo yang terkenal di seluruh ibu kota dan bahkan sulit bertemu denganmu, goda Ji Yaoxue. Su Zimo juga tertawa. Anda sudah melaporkan gelar Anda sebagai putri ketiga dari dinasti Zhou besar, bagaimana saya berani bertemu dengan Anda? Puff. Ji Yaoxue menutup mulutnya dan tertawa kecil sambil memutar matanya ke arah Bai Yuhan. Ini semua salah saudari Bai. Petik 2. Di mata Bai Yuhan, Ji Yaoxue tampaknya telah berubah menjadi orang lain sejak dia bertemu Su Zimo, kesuraman di matanya hilang dan mereka sekarang indah seperti air jernih. Dia tersenyum menawan dengan setiap kata dan tindakannya dan sangat cantik. Merenung sejenak, Ji Yaoxue melanjutkan, benar, ayah juga menghargai Anda. Petik 2. Tentang Mo Ling, maksudmu, nada bicara Su Zimo tenang. Semuanya sama. Anda berdua adalah orang yang sama, jawab Ji Yaoxue. Su Zimo tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu betul bahwa jika Kaisar Agung Zhou tahu bahwa dia adalah Mo Ling, akan sulit untuk mengatakan sikap seperti apa yang akan dimiliki oleh Zhou terhadap fakta itu. Hati Kaisar tidak terduga. Jika dia marah, dia akan dapat menemukan alasan yang cukup untuk membunuh Su Zimo. Senjata roh kelas tertinggi yang disesuaikan yang mulia adalah hadiah untukmu, kan? Su Zimo bertanya. Iya, petik 2. Ji Yaoxue mengangguk dan mengulurkan telapak tangannya dengan senyum. Serahkan, saya ingin melihat kualitas pedang terbang yang disesuaikan oleh Ten Mo dan apakah itu menarik perhatian saya. Petik 2. Su Zimo menyeringai dan mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya sekitar 2 kaki. Itu diukir dengan pola mistis yang misterius dan menakjubkan, itu bisa digambarkan sebagai karya para dewa. Su Zimo menyuntikkan energi roh ke sana. Suara mendesing.
Pedang menyala dengan 4 pola roh dengan cara yang berbeda. Senjata roh kelas tertinggi bermotif 4. Mata Bai Yuhan bersinar dengan iri saat dia melihat pedang terbang. Meskipun dia adalah komandan penjaga White Hawk, dia tidak memiliki senjata roh kelas tertinggi. Ji Yaoxue menerima pedang terbang dengan kedua tangan dan mengusap jari-jarinya di pedang. Dia bisa merasakan dinginnya pedang tetapi arus kehangatan meresap ke dalam hatinya. Berdengung. Menyikat jarinya ke ujung pedang, Ji Yaoxue menjentikkannya dengan lembut dan pedang itu bergetar, bergema dengan suara dering yang jelas. Suara pedang saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa bahkan di antara senjata roh tingkat tinggi, ini jelas merupakan pedang terbang yang terkemuka dan sangat dekat untuk menjadi senjata roh yang sempurna. Su Zimo mengeluarkan gaun kuning pucat panjang dari tas penyimpanannya dan memberikannya kepada Ji Yaoxue. Gaun ini juga untukmu. Petik 2. Ji Yaoxue mengambilnya. Gaun kuning pucat itu sangat tipis dan ringan dengan sedikit kedinginan. Hati Ji Yaoxue bergerak dan dia menyuntikkan energi roh ke dalam gaun itu. Suara mendesing. 4 sinar cahaya meledak dari gaun itu, bersinar terang. Ah! Baik Ji Yaoxue dan Bai Yuhan berseru di saat yang hampir bersamaan. Itu adalah senjata roh kelas tertinggi lainnya. Dan, itu adalah senjata roh kelas tertinggi pertahanan yang sangat langka. Pemotongan gaun itu seolah-olah itu dibuat khusus untuk Ji Yaoxue sepenuhnya. Pada saat itu, Bai Yuhan tidak lagi dipenuhi dengan kecemburuan, itu cemburu. Ini terlalu boros. Siapa yang akan memberikan senjata roh kelas tertinggi sebagai hadiah begitu saja? Ji Yaoxue menundukkan kepalanya dan pura-pura memeriksa gaun itu di tangannya. Namun, pipinya agak merah dan jantungnya berdebar kencang. Su Zimo sedikit mengernyit ketika dia memperhatikan ekspresi Ji Yaoxue. Dia hanya memberinya gaun itu karena dia melihat Ji Yaoxue sebagai teman baik. Selanjutnya, dia adalah dermawannya dan keluarga Su. Su Zimo tidak ingin menyebabkan kesalahpahaman Ji Yaoxue. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan cara yang tampaknya kasual, saya baru saja membeli Sky Silk yang berusia ribuan tahun baru-baru ini dan menjadikannya 3 gaun. Terlepas dari Anda, Xiaoning dan Nian Qi masing-masing juga memilikinya. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, mata Ji Yaoxue redup. Namun, dia pulih dengan sangat cepat dan tersenyum saat dia mengangkat kepalanya. Terima kasih banyak. Petik 2. Bab 299, Perjamuan Hongmen. Xiaoning mengerjap dan tahu ada sesuatu yang salah di antara mereka berdua. Dengan demikian, dia memegang tangan Ji Yaoxue dan tersenyum. Sister Yaoxue, mengapa Anda baru saja kembali? Aku merindukanmu. Petik 2. Ji Yaoxue menggosok dahi Xiaoning dan bertanya dengan lembut, bagaimana kabarmu di Azure Frost Elixir Workshop? Apa ada yang menggertakmu? Petik 2. Su Xiaoning membeku sesaat dan mengalihkan pandangannya sambil tersenyum. Tidak, semua senior merawatku dengan baik. Petik 2. Ji Yaoxue bersenandung lembut. Sementara Xiaoning telah menyembunyikan dirinya dengan baik, Ji Yaoxue masih menemukan beberapa kontradiksi. Dia berbalik untuk melihat Su Zimo dan bertanya dengan cemberut, Zimo, apa yang terjadi? Tidak banyak, Sister Yaoxue. Berhenti bertanya, tambah Su Xiaoning buru-buru. Ji Yaoxue tersenyum tipis. Bahkan jika Anda dan kakak Anda menolak untuk memberitahu saya, apakah ada sesuatu yang dapat disembunyikan dari saya dalam dinasti Zhou besar jika saya ingin mengetahuinya? Tidak banyak. Hanya ada seorang kultivator di Azure Frost Elixir Workshop bernama Yang Yu yang memiliki perselisihan dengan Anda. Saya kira, Su Zimo berbicara tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Kembali di Azure Frost Elixir Workshop, dia sudah memberitahu Yang Yu bahwa seseorang akan berurusan dengannya. Itu dia. Ada kilatan dingin di mata Ji Yaoxue saat auranya segera berubah. Saya sudah memperingatkan bahwa Yang Yu tidak memprovokasi saya lagi. Hanya pada saat inilah rasa martabat dan keganasan royalti yang unik dikeluarkan dari Ji Yaoxue. Bagaimanapun juga, tubuhnya membawa garis keturunan kaisar, itu adalah seseorang yang bisa membunuh sejuta mayat dalam keadaan marah. Saat itu, titik merah terbang dari kekosongan tidak jauh. Itu sangat cepat dan menuju ke lokakarya senjata Mo Spirit. Bai Yuhan mengerutkan kening. Ini penjaga Herring Scarlet. Untuk apa mereka datang? Petik 2. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia samar-samar menebak sesuatu. Tidak lama kemudian, beberapa lusin penjaga Herring Scarlet turun di luar workshop Mo Spirit Weapon dan pemimpin kelompok itu adalah seorang pria botak tanpa alis. Dia tidak lain adalah komandan penjaga Herring Scarlet, Herring Burung Botak. Bal Vulture menunggangi Scarlet Vulture tanpa ekspresi dan menangkupkan tinjunya. Yang Mulia telah memberi perintah agar putri ketiga kembali ke istana. Juga, Yang Mulia mengadakan perjamuan di Rain Admiration Pavilion Danmer. Mau diundang untuk itu. Petik 2. Ji Yaoxue mengerutkan kening. Dia bisa tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres melalui mata Bal Herring.
Komandan Balhering, apakah ayah menyebutkan mengapa dia menyiapkan jamuan makan untuk Tuan? Mo, mata Ji Yaoxue berbinar saat dia menatap mata Balfulture dan bertanya dengan suara terangkat. Balhering membungkuk sedikit dan mengalihkan pandangan Ji Yaoxue. Aku tidak tahu. Petik 2. Hati Ji Yaoxue tenggelam. Dia dibesarkan di istana sejak dia masih kecil dan tahu segalanya tentang itu. Dia bisa merasakan niat membunuh samar yang berasal dari Herring Botak. Niat membunuh itu jelas tidak ditujukan padanya. Tak perlu dikatakan kepada siapa itu ditujukan. Jangan pergi. Petik 2. Ji Yaoxue berbalik dan menggelengkan kepalanya pada Su Zimo dengan ekspresi serius. Su Zimo tersenyum dengan tenang. Sebenarnya, dia berharap hari ini akan tiba. Ketika dia mengakui Su Xiaoning di ibu kota lebih dari sebulan yang lalu, dia sudah memperkirakan bahwa mengingat kecerdasan kaisar, hanya masalah waktu sebelum yang terakhir menemukan identitas aslinya. Selain itu, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan identitasnya di kompetisi sekte. Su Zimo juga tidak bermaksud menyembunyikannya. Sekarang Kaisar telah menyiapkan jamuan makan dan penjaga Herring Scarlet telah muncul, itu pada dasarnya konfirmasi bahwa identitasnya telah terungkap. Ini jelas merupakan perjamuan Hongmen, 1. Namun, Su Zimo harus hadir. Ini adalah ibu kota Great Zhou, dia tidak punya pilihan lain. Aku akan menemanimu. Petik 2. Ji Yaoxue juga menyadari bahwa bahkan jika Su Zimo menolak undangan, penjaga Herring Scarlet akan membawanya dengan paksa. Pada saat itu, segalanya mungkin menjadi lebih buruk. Kalian tinggal di sini dan menunggu aku kembali. Jangan khawatir. Petik 2. Su Zimo berbalik dan mengingatkan Nian Qi dan Xiaoning sebelum melirik Night Spirit yang tergeletak di sudut. Ayo pergi. Petik 2. Su Zimo, Ji Yaoxue dan Bai Yuhan masing-masing naik ke Scarlet Vulture dan melaju ke arah istana di bawah pimpinan Balfulture. Setelah beberapa saat, semua orang tiba di istana. Terbang dilarang di dalam istana dan semua orang turun dari Scarlet Vultures. Herring Botak membungkuk. Putri ketiga, silakan kembali. Saya akan memimpin mau ke jamuan makan sekarang. Petik 2. Aku ikut juga, meskipun nada Ji Yaoxue tenang, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Balfulture mengerutkan keningnya dengan gelap dan berkata dengan suara rendah, Putri ketiga, tolong jangan membuat hal-hal sulit bagiku. Saya hanya mengikuti perintah. Petik 2. Oh. Ji Yaoxue bertanya dengan acuh tak acuh, Anda keberatan dengan saya membuat hal-hal sulit bagi Anda? Seketika, hati Balfulture berdetak kencang saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, aku tidak akan berani. Petik 2. Berbalik, tatapan Ji Yaoxue tajam dan mengintimidasi ketika dia bertanya, perintahmu adalah untuk membawa Mo bersamamu. Bagaimana saya bertentangan dengan pesanan Anda dengan mengikuti? Petik 2. Aku, Balhering tidak bisa berkata-kata. Di dalam istana Great Zhou, Ji Yaoxue tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda saat dia mengungkapkan kehebatannya dan menunjukkan rasa dominasi dan martabat kerajaan yang unik. Ji Yaoxue bertanya lagi, saya baru saja kembali dari Azure Frost Sect dan sudah lama tidak makan malam bersama ayah. Sekarang dia mengadakan perjamuan hari ini dan saya ingin bergabung dengannya untuk makan, Anda mencoba menghentikan saya. Petik 2. Aku tidak akan berani. Petik 2. Balfulture mendapati dirinya berkeringat dingin melawan 3 pertanyaan berturut-turut Ji Yaoxue. Ji Yaoxue melambaikan tangannya, memimpin. Petik 2. Iya, petik 2. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Balhering menatap Su Zimo dengan muram sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Semua orang menuju ke Rain Admiration Pavilion. Tak lama, mereka tiba di pintu masuk Rain Admiration Pavilion. Di jalan kecil di tengah kolam, prajurit tentara kekaisaran yang tampak dingin menjaga kedua sisi. Mereka memegang pedang panjang dan kapak sambil memancarkan aroma lemah darah. Ini benar-benar tentara angkatan darat kekaisaran yang telah mengalami pertempuran dan menjalani baptisan darah. Budidaya para prajurit tentara kekaisaran ini berada di yayasan pendirian yang disempurnakan, mereka berada di atas Su Zimo. Adapun berapa banyak meridian yang telah mereka buka, spirit piring art tidak bisa mengungkapkan itu. Para penjaga Herring Scarlet yang tersisa tetap berada di luar sementara Su Zimo, Ji Yaoxue, Herring Botak dan Bai Yuhan melewati tentara kekaisaran kaisar dan memasuki paviliun kekaguman hujan. Saat mereka masuk, Su Zimo merasakan aura pembunuh. Sekelompok pembudidaya mengelilingi Rain Admiration Pavilion, semuanya di ranah Golden Core. Mereka menatap Su Zimo dengan mata dingin, tanpa ekspresi. Di dalam Rain Admiration Pavilion, sebuah meja diletakkan di tengah dengan piring-piring indah yang masih mengeluarkan uap. Seorang lelaki setengah baya yang mulia mengenakan jubah kaisar duduk di kursi di seberang pintu masuk. Dahinya lebar dan dia memiliki tatapan sedalam air di mana emosinya tidak mungkin dibaca. Kaisar Zhou besar.
Tatapan Kaisar tertuju pada wajah Suzimo, berlama-lama untuk waktu yang lama seolah-olah dia sedang meneliti dengan cermat untuk menentukan siapa sebenarnya cendekiawan berjubah hijau ini. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah naik tahta untuk waktu yang lama, tatapan tajam Kaisar secara alami membawa otoritas yang memandang rendah massa sehingga bahkan para petani tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, ekspresi Suzimo tenang dan dia bertemu dengan tatapan Kaisar tanpa niat untuk menghindarinya sama sekali. Mungkin Suzimo merasa sedikit bersalah jika ini terjadi di masa lalu. Namun, dia naik ke ketenaran dan mengumpulkan pengaruh dalam 3 tahun terakhir di bawah nama Moling. Selain itu, Suzimo adalah seseorang dengan ketajaman bawaan sejak awal, bahkan otoritas Kaisar tidak cukup untuk menekan seseorang seperti dia. Bab 300, perangkap tidak dapat dipecahkan. Kaisar menarik kembali tatapannya dari Suzimo dan seketika itu juga, perasaan menekan sebelumnya menghilang seolah-olah semuanya hanya halusinasi. Kemarilah, Suir. Petik 2. Menoleh sedikit, Kaisar memandang Ji Yaoxue dan tersenyum sambil memberi isyarat dengan tangannya. Ji Yaoxue sedikit mengernyit dan tidak bergerak. Kaisar bertanya sambil tersenyum, ada apa? Anda tidak ingin makan dengan ayahmu? Petik 2. Pada saat itu, Kaisar memiliki ekspresi yang baik dan penuh belas kasih ketika dia memandang Ji Yaoxue dengan penuh kasih sayang, dia benar-benar terlihat seperti ayah yang agak tua. Sementara Suzimo tidak bisa merasakan niat membunuh atau permusuhan dari Kaisar, persepsi rohnya mengatakan kepadanya bahwa orang ini sangat berbahaya. Selain itu, ia berada di ujung hidup dan mati. Ji Yaoxue ragu-ragu sejenak sebelum dia berjalan perlahan dan duduk di samping Kaisar sesuai niatnya. Ayah, Tuan, Mo, petik 2. Mari makan. Petik 2. Dia memotongnya sebelum dia bisa melanjutkan. Meskipun nadanya tenang, tidak mungkin membantahnya. Dengan mengatakan itu, Kaisar mulai memakan hidangan di atas meja seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Dia makan dengan elegan dan mengunyah perlahan tanpa mengeluarkan suara apapun. Pada saat itu, bahkan Ji Yaoxue tidak bisa memikirkan pikiran Kaisar. Dia melirik Suzimo, merasa gelisah. Sementara dia tampak seperti sedang makan juga, semuanya terasa seperti lilin baginya. Di Rain Admiration Pavilion, Suzimo tampaknya telah menjadi orang tambahan. Kaisar sepertinya telah melupakannya ketika dia dibiarkan berdiri di tempat. Suzimo tersenyum dengan tenang dan tidak jengkel. Dengan satu tangan di belakang punggungnya, dia berjalan ke samping dan melihat pemandangan yang menyenangkan di luar dengan santai. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Paviliun kekaguman hujan terdiam dan Suzimo tampaknya benar-benar tenggelam dalam pemandangan yang indah, melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat itu, Bai Yuhan menganggukkan kepalanya dengan kagum. Tidak semua orang bisa tetap setenang ini di hadapan Kaisar Great Zhou. Setelah beberapa lama, Kaisar menyeka mulutnya dan kilatan dingin melintas di matanya. Ji Yaoxue meletakkan peralatannya dan terbatuk ringan. Bawa pergi. Petik 2. Sebagian, Ji Yaoxue memanggil pelayan untuk mengambil piring. Pada saat yang sama, itu adalah pengingat bagi Suzimo. Dia perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya dan kembali untuk berdiri tidak jauh dari Kaisar. Haruskah aku memanggilmu Tuan Mo, atau Suzimo? Petik 2. Kaisar tiba-tiba berbicara dan bertanya langsung tanpa berbelit-belit. Suzimo menjawab, keduanya bekerja. Itu tergantung pada mana yang lebih disukai yang mulia. Petik 2. Bang! Telapak tangan Kaisar menghantam meja dengan tiba-tiba, mengeluarkan suara keras. Ji Yaoxue terkejut. Suzimo, apakah kamu sadar akan kejahatanmu? Kaisar menamparkan meja dan berdiri. Seketika, auranya berubah total, seolah-olah dia adalah singa yang marah yang memancar keluar dengan tekanan yang sangat mengintimidasi. Kata-kata itu memekakkan telinga seperti suara bel besar. Tubuh Suzimo bergoyang. Terhadap tekanan Kaisar, dia merasa seperti tercekik, keamanannya dipertaruhkan sekarang dan kepalanya bisa jatuh kapan saja. Ayah, ekspresi Ji Yaoxue berubah saat dia berdiri dengan tergesa-gesa. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Kaisar bahkan tidak memandangnya saat ia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, mengirim Ji Yaoxue ke samping. Ji Yaoxue tidak tahu mantra apa yang dia gunakan tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Sementara dia gelisah dan matanya mengungkapkan kekhawatiran yang tak ada habisnya, dia tidak bisa berbicara sama sekali. Suzimo memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ketika dia membukanya lagi, mereka dipenuhi dengan cahaya kehidupan yang menyilaukan. Apa kejahatan saya? Suzimo bertanya sebagai gantinya. Tatapan Kaisar gelap ketika dia berkata perlahan, kamu menyembunyikan identitas kamu di depan saya. Itu menipu Kaisar dan kamu harus dieksekusi. Petik 2. Semua orang di Rain Admiration Pavilion bisa merasakan niat membunuh Kaisar. Namun,
Ekspresi Suzimo tidak berubah ketika dia menjawab dengan tenang, "Yang mulia, Anda tidak pernah bertanya kepada saya tentang hal itu. Bagaimana itu sama dengan saya menyembunyikan sesuatu dari Anda?" Petik 2. Omong kosong. Kaisar berteriak, "Kembali ke bengkel senjata Mo Spirit, saya bertanya secara pribadi kepada Anda dari sekte mana Anda berasal dan siapa tuan Anda. Beraninya kau mencoba menyangkal sekarang bahwa semuanya telah sampai pada ini." Petik 2. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, "Hari itu, Yang Mulia berkunjung secara rahasia. Bagaimana saya bisa tahu identitas Anda, Yang Mulia?" Petik 2. Kaisar sedikit mengernyit. Makna Suzimo sederhana, sumber masalah ini bukan dia, tetapi Kaisar. Sejak awal, Kaisar tidak menanyakan latar belakang Suzimo menggunakan identitasnya sebagai Kaisar. Karena itu, tentu saja tidak ada cara yang terakhir untuk menipu Kaisar. Tidak peduli apa, Suzimo telah menyelamatkan hidup Ji Yaoxue sebelumnya. Selanjutnya, alter egonya adalah Tuan Mo yang terkenal di seluruh ibu kota. Dalam hal logika dan sentimentalitas, Kaisar seharusnya tidak membunuh Suzimo. Namun, saat Kaisar mengetahui tentang kebenaran, dia merasa malu seolah-olah dia dipermainkan dan ditipu oleh seseorang. Dia akan merasa marah jika dia membiarkan Suzimo pergi begitu saja. Dia ingin membunuh tetapi dia tidak ingin membunuh pada saat yang sama. Konflik di dalam hati Kaisar telah mencapai ekstrim. Itu sebabnya dia harus mencari alasan bahwa dia dapat meyakinkan dirinya sendiri jika dia ingin membunuh Suzimo. Sejak awal, ketika Suzimo memasuki Rain Admiration Pavilion, persepsi rohnya sudah merasakan alasan yang sangat besar, itu karena Kaisar ingin membunuhnya tetapi tidak memiliki alasan. Itulah juga alasan mengapa Kaisar meninggalkan Suzimo tergantung di tempat. Selama Suzimo melakukan sesuatu yang tidak biasa, Kaisar akan segera menyerang dan membunuhnya di tempat. Biasanya, seseorang seusia Suzimo akan menjadi yang paling kurang ajar. Ditambah dengan gelarnya sebagai Master Penyempurnaan Senjata nomor 1 dari dinasti Zhou besar, dia pasti akan marah karena diabaikan seperti itu. Dia kemudian akan bergegas dan beralasan tentang hal itu atau berbalik untuk pergi. Apapun pilihannya, Suzimo pasti sudah mati. Namun, dari semua hal, dia tidak marah atau jengkel dan berjalan ke samping untuk mengagumi pemandangan. Tak berdaya, Kaisar hanya bisa menyerang lagi dan menuduhnya menipu Kaisar saat menggunakannya sebagai alasan untuk membunuhnya. Namun, Suzimo berhasil menyelesaikan kontradiksi dalam beberapa kalimat, meninggalkan Kaisar tanpa alasan untuk membantah. Meskipun semuanya tampak seperti pertukaran kata yang sederhana, ada pedang dan pedang yang tergeletak di bawahnya, satu kesalahan dan darah Suzimo akan mengisi Rain Admiration Pavilion. Ji Yaoxue, yang telah melihat semuanya, menghela nafas lega dan ekspresinya sedikit berkurang. "Baik sekali." Petik 2. Kaisar mengangguk tanpa ekspresi dan nadanya dingin, tidak ada yang tahu apakah dia memberikan pujian atau sarkastik. "Mari kita tinggalkan masalah menipu Kaisar dulu." Petik 2. Tatapan Kaisar terasa dingin ketika dia bertanya dengan suara dingin, "Apakah kamu mengakui bahwa kamu membunuh prajurit tentara kekaisaran, Daisu?" Selama masalah itu diselidiki secara menyeluruh, Suzimo pasti akan terlibat. Saat itu, Daisu membuntuti Suzimo setelah menangkapnya di luar Rain Admiration Pavilion. Fakta bahwa dia meninggal malam itu juga menjelaskan siapa pembunuhnya. Suzimo merenung sejenak sebelum mengangguk. "Saya membunuhnya." Petik 2. "Baik." Kilatan dingin melintas di mata Kaisar. "Karena kamu mengakuinya, tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Kehidupan untuk kehidupan." Petik 2. Mengangkat kepalanya, Suzimo menatap Kaisar dan bertanya, "Mengapa aku tidak bisa membunuh Daisu karena dia ingin membunuhku?" "Selama seseorang ingin membunuhmu, kamu harus membunuh mereka sebagai balasannya." Kaisar mengangkat alisnya. "Iya," Suzimo menjawab tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, mata Kaisar menyipit ketika dia perlahan bertanya, "Kalau begitu, aku ingin membunuhmu sekarang. Apa yang kamu inginkan?" Ji Yaoxue bergidik ketika mendengar pertanyaan itu. Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak peduli bagaimana Suzimo menjawab, dia akan salah. Jika dia menunjukkan kelemahan dan tidak berani membantah, dia akan bertentangan dengan pernyataannya sebelumnya dan Kaisar bisa mengikuti arus itu dan membunuhnya. Jika sikap Suzimo terlalu kuat dan menjawab bahwa dia akan membunuh Kaisar, itu akan menjadi pembunuhan dan dia pasti akan dibunuh. Itu adalah jebakan yang tidak terpecahkan.